Saudara tahu siapa pencetak nabi-nabi palsu? Jemaat. Iya, tercetaknya pembicara-pembicara bohong itu jemaat. Karena tuntutan jemaat yang enak dong. Maka pendeta atau hamba Tuhan, dengarkan ini sudah. Pendeta atau hamba Tuhan yang lebih jaga perasaan jemaat, atau ada kepentingan tertentu, ada udang di balik batu untuk mau dapat sesuatu dari jemaat, sekalipun Bapak Ibu, dia mengerti firman, dia tahu ini tidak benar, tapi yang ngundang dia mintanya begitu. Tolong lucu ya Pak ya, tolong yang enak Pak ya, kalau yang ini jangan disinggung ya Pak ya. Kalau Pak mau diundang lagi, tolong kita saling mengerti lah. Oh iya, jadi ternyata saudara, salah satu pencetak pembicara bohong adalah jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat yang tidak mau dengar kebenaran. Puji Tuhan, shalom. Satu anugerah luar biasa, saya ada di tengah Bapak Ibu jemaat terkasih milik Kristus di Miracle Center Los Angeles, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Rudi, Bapak Gembala yang telah memberi kepercayaan untuk kami ada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat terkasih untuk beberapa waktu ke depan, untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi juru bicara Tuhan, untuk kita menerima pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa langit dan bumi ini pasti akan berlalu, amin. Tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Dan saya mengucap syukur, Sabtu pagi saya berangkat dari Indonesia, dan Sabtu pagi tiba di Amerika. Dan hari ini walaupun masih agak jet lag, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk kami bisa menyampaikan firman Allah di hari Sabat yang diberkati menurut waktu Amerika, ya. Dan ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu jemaat, saya mendapatkan tugas dari pihak gereja tentunya. Sepanjang saya ada bersama-sama dengan jemaat Miracle Center, ada beberapa topik yang diberikan kepada kami untuk kami bahas, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan membahas tentang keberhasilan Daniel, saudara-saudara. Dan pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terpilih dari Daniel pasal 2 sebagai nats pembuka. Daniel pasal 2, saya ajak kita baca ayat 46 sampai ayat 49. Daniel pasal 2 ayat 46 sampai ayat 49. Seluruh nats ini ada 49 ayat, namun saya akan baca ayat 46 sampai ayat 49 sebagai pembuka pada khotbah hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja.
Bapak Ibu jemaat, demikian pembacaan firman Allah bagi kita pada kesempatan ini di bawah tema keberhasilan Daniel. Saudara-saudara, bagian yang kita baca Daniel pasal 2 ayat 46 sampai ayat 49 hanyalah sebagian dari seluruh cerita tentang Daniel dalam seluruh kitab Daniel, saudara-saudara, seputaran keberhasilan yang Tuhan izinkan Daniel alami dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita lihat latar belakang dari nats yang kita baca tadi, itu Raja Nebukadnezar tidak bisa tidur karena sebuah mimpi. Mimpi yang sebenarnya adalah sebuah nubuatan untuk masa depan. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar memanggil semua ahli mimpi, penafsir mimpi, juga semua ahli jampi, dan juga tukang-tukang sihir yang ada di seluruh Babel untuk menafsirkan. Memang agak aneh, saudara-saudara, karena Daniel, maksud saya Nebukadnezar, meminta kalau bisa tanpa diceritakan pun ahli mimpi, ahli jampi, ahli sihir yang dipanggil itu harus mampu menceritakan apa yang dia mimpikan tanpa dia kasih tahu. Ya jelas saja saudara-saudara, mana ada orang bisa melakukan itu. Semua menyerah, semua tidak mampu, dan akibatnya Raja Nebukadnezar sangat-sangat geram, dan mereka semua ketakutan karena Raja Nebukadnezar mengatakan, karena kalian tidak bisa menceritakan apa yang saya mimpikan beserta artinya, maka kalian semua harus dibunuh, kamu dan keluargamu habis semua. Dan berita itu sampai di Daniel. Singkat cerita seperti itu, dan Daniel minta waktu supaya dia bisa menceritakan mimpi dari Nebukadnezar. Dan singkat cerita, kita tahu bahwa akhirnya Daniel mampu menafsirkannya karena pertolongan Tuhan. Makanya nats yang kita baca itu, Raja sangat-sangat kagum kepada Daniel sampai dia menyembah Daniel, mempersembahkan korban kepada Daniel, memberikan jabatan kepada Daniel. Jadi memang ini satu pengalaman seumur Nebukadnezar. Dia belum pernah ketemu peristiwa sespektakuler ini, saudara-saudara. Jadi dari sini kita belajar bahwa sudah pasti ahli mimpi, ahli jampi, ahli sihir yang ada di Babel pasti semua bukan menyembah Allah. Kalau kita belajar firman Allah dan kita sungguh-sungguh memperhatikan keterangan-keterangan kitab suci, maka orang-orang jenis itu pasti dipakai setan, saudara-saudara. Nah, menarik bahwa dari situ kita bisa buat kesimpulan, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan Yesus maha kuasa. Amin. Setan pasti ada kuasa. Saya melayani tanya jawab di radio. Ada orang Kristen tertentu tuh yang sangat jengkel kepada setan. Dia stres banget dengan setan. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, kenapa ya Tuhan itu tidak langsung saja memasukkan setan ke dalam neraka, selesai, supaya jangan ganggu-ganggu kita. Kita mau bertobat tidak jadi hanya gara-gara setan menipu, menjebak dan lain sebagainya. Jadi dia stres banget sama setan, saudara-saudara. Lalu saya jawab, Tuhan kita itu bukan Tuhan preman yang gak ada aturan. Tuhan punya aturan, dan menurut aturan Tuhan, setan itu akan disiksa, dihukum pada akhir zaman. Sekarang ini setan masih ada. Positifnya adalah Allah memang izinkan setan bekerja supaya dari semua manusia yang masih menumpang di planet ini, kira-kira siapa yang mau mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Bagi mereka yang mau berharap bergantung pada Tuhan, silakan setan bekerja dengan double kekuatan. Tapi orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, jaminan firman Allah jelas, kita lebih dari pemenang.
supaya kita belajar bergantung. Amin. Saya mengumpamakan kita itu seperti nyamuk dan setan itu seperti cecak di dinding, iya kan? Saudara, kita dengan setan itu bukan lawan tanding. Kalau kita belajar tentang satu doktrin namanya angeliologi atau satanologi, setan itu mantan malaikat. Jadi Allah tidak pernah cipta setan pada mulanya. Semua yang Allah ciptakan itu baik. Setan itu adalah mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa, Bapak Ibu. Jadi lawan fightnya iblis itu ya Mikael atau malaikat-malaikat yang lain. Kita bukan lawan tandingnya. Kita seperti nyamuk, dia seperti cecak. Tetapi saudara-saudara, kalau ada cecak di dinding, dia mau tangkap nyamuk, tapi kalau saya pegang nyamuk itu, saya yakin cecak itu tidak berani dekat. Seperti itulah kalau kita di tangan Tuhan. Amin. Setan tidak akan berani. Nah, masalahnya banyak orang tidak tahu ini, sehingga mereka jalan sendiri lalu dibombardir habis-habisan oleh setan. Setan itu aduh mengerikan sekali. Paulus berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Jadi setan itu hebat, dia penguasa, penghulu. Sudah begitu banyak lagi lawan kita itu hebat, banyak, penipu dan jahat. Berurusan sama satu penipu aja kita pusing. Oh iya dong, ini penipunya banyak, jahat pula. Makanya Alkitab bilang, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin, kekasih Allah. Nah, menarik saudara-saudara, itu yang Daniel lakukan. Daniel selalu mengandalkan Allah. Allah tinggal dalam Daniel, Daniel tinggal di dalam Allah. Amin. Dan satu hal yang menarik, untuk sebuah keberhasilan tidak ada yang namanya instan-instan. Amin. Semua tokoh Alkitab mulai dari Nuh, Abraham, Musa, Daud dan lain sebagainya, termasuk Daniel, mereka menyembah Allah yang sama. Allah yang mana? Allah yang menyukai proses, bukan instan-instan. Amin. Jadi ada proses yang luar biasa yang Daniel alami, saudara-saudara, untuk menikmati satu kehidupan yang berhasil, berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini dari semua proses yang Tuhan lakukan kepada Daniel yang kita bisa lihat dalam seluruh kitab Daniel, saudara-saudara, saya akan mengangkat beberapa hal saja. Karena kalau kita bahas surat Daniel atau kitab Daniel bagian per bagian, itu rasanya 1 jam tidak mungkin selesai. Ya, kitab Daniel itu ada 12 pasal, dan kalau dibahas di gereja itu bisa ya, setengah tahun mungkin. Iya, karena setiap bagian data kitab suci itu punya pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Di gereja saya bahas kitab Kejadian 5 tahun baru habis. Kejadian ada 50 pasal. Itu kan harus dieksposisi bagian per bagian, ayat per ayat, seperti Ezra ahli kitab itu membedah bagian per bagian, ayat per ayat. Dari situ kita dapat banyak pelajaran berharga, dan itu konteksnya memang pemahaman Alkitab. Tapi karena ini satu topik yang harus dibahas sekali habis, maka ini jenis perkhotbahnya bukan eksposisi tapi topikal. Jadi ada satu topik yang kita soroti dan harus habis hari ini. Nah, saudara-saudara, bicara tentang keberhasilan Daniel, saya catat beberapa hal di sini. Yang pertama, keberhasilan Daniel terjadi dalam penggenapan nubuatan pembuangan ke Babel. Jadi Daniel itu berhasil di daerah pembuangan. Ini anak bangsawan. Kalau saudara baca Daniel pasal 1, ini keturunan raja, biasa hidup enak, biasa berkecukupan, mau apa saja ada, orang tua punya pengaruh. Saudara-saudara, pasti hidupnya lebih nyaman. Tapi saudara kalau baca seluruh kitab Daniel, mulai dari Daniel pasal 1, nanti istri saya akan bantu baca ayat-ayatnya. Daniel pasal 1 mulai ayat 1 itu, di sana diberikan
Saudara, Yehuda itu dikalahkan oleh Babel 3 kali. Jadi dalam kurun waktu 70 tahun itu dikalahkan 3 kali. Ada catatannya di sini yang saya catat, yaitu kekalahan pertama pada zaman Raja Yoyakim. Itu ada di 2 Raja-Raja 24 ayat 1. Kekalahan kedua pada zaman Raja Yoyakim. Yang tadi Yoyakim, yang ini Yoyakim. Itu ada di 2 Raja-Raja 24 ayat 10 dan seterusnya. Kekalahan ketiga itu zaman Raja Zedekia pada 2 Raja-Raja 25 ayat 1 sampai 21. Nah, jadi dari kurun waktu 70 tahun itu bertahap. Ada kekalahan pertama, kekalahan kedua, kekalahan ketiga. Pada kekalahan pertama ini Daniel dibuang ke sana. Zaman Yoyakim. Ingat 3 raja Bapak Ibu ya. Yoyakim, Zedekia. Makanya dalam Daniel pasal 1 mulai ayat 1 diberi keterangan demikian. Perhatikan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim. Ya, ini Yoyakim. Pada kekalahan pertama Nebukadnezar datang. Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu menyembung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke Senea, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ya, terus ayatnya yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asli. Ayat 5 sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. 6 sama-sama 2, 3, 6. Ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, maksud saya adalah, saudara-saudara, bicara tentang keberhasilan Daniel ini, pelajaran berharganya adalah dia berhasil itu bukan di daerahnya, di daerah orang. Seperti Bapak Ibu yang asal Indonesia, yang atas izin Tuhan ada di Amerika. Hanya beda dengan Daniel. Kalau Daniel mengalami pembuangan, kalau Bapak Ibu saya tidak tahu, kan sejarahnya masing-masing toh. Ini apa nih? Gara-gara apa? Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi keren, luar biasa pelajaran ini. Saudara, berkaitan dengan pembuangan ini adalah penggenapan nubuatan. Nabi Yeremia bicara ini, Yesaya bicara ini, Mika bicara ini, dan banyak nabi lain yang seangkatan dengan mereka telah menubuatkan bahwa akan ada pembuangan di Babel, akan ada pembuangan di Babel kurang lebih 70 tahun dan seterusnya. Jadi memang waktu firman itu datang kepada mereka, saudara-saudara, orang tidak bisa dengar firman tentang isinya itu ancaman. Isinya itu malah petaka, saudara-saudara. Orang tidak terima, makanya kalau saudara baca kitab Yeremia sebagai pembanding, semua yang mendengarkan khotbah Yeremia benci banget sama Yeremia. Yeremia mau dibunuh karena beritanya apa? Kamu akan dibuang, Raja Babel akan datang, akan angkut kita semua, lalu kita akan dibawa ke daerah pembuangan selama 70 tahun. Saudara, firman Allah itu isinya bisa berkat, bisa penghiburan, tapi bisa juga malah petaka. Kalau disuruh milih, mana mau orang dengar malah petaka. Amin. Orang mau dengar tuh berkat, penghiburan. Ya kalau bisa pendetanya agak lucu-lucu dikit lah.
Iya kan, itu kan yang orang minta. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kamu harus bicara firman apa adanya. Karena akan datang waktu orang tidak mau lagi mendengar ajaran sehat. Orang mau dengar itu dongeng. Mereka akan kumpulkan pembicara untuk memuaskan keinginan telinga. Waktu saya belajar tafsiran ayat itu di 2 Timotius pasal 4 ayat 2, 3 dan 4. Ternyata para penafsir bilang begini, dan ini mengagetkan. Saudara tahu siapa pencetak nabi-nabi palsu? Jemaat. Iya, tercetaknya pembicara-pembicara bohong itu jemaat. Karena tuntutan jemaat yang enak dong. Maka pendeta atau hamba Tuhan, dengarkan ini sudah. Pendeta atau hamba Tuhan yang lebih jaga perasaan jemaat, atau ada kepentingan tertentu, ada udang di balik batu untuk mau dapat sesuatu dari jemaat, sekalipun Bapak Ibu, dia mengerti firman, dia tahu ini tidak benar, tapi yang ngundang dia mintanya begitu. Tolong lucu ya Pak ya, tolong yang enak Pak ya, kalau yang ini jangan disinggung ya Pak ya. Kalau Pak mau diundang lagi, tolong kita saling mengerti lah. Oh iya, jadi ternyata saudara, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu pencetak pembicara bohong adalah jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat yang tidak mau dengar kebenaran. Apalagi kebenaran seperti yang disampaikan oleh Yeremia, Yesaya. Aduh, itu kebenaran yang berat. Karena sekali lagi, bukan tidak ada berkat, tapi ya gimana lagi, mereka hamba Tuhan. Tuhan bilang, kasih tahu, kamu tidak akan diterima untuk berita yang kamu bawa ini. Ini berita berat. Malapetaka. Ini bencana. Oh iya, pembuangan ke Babel 70 tahun akan diperbudak. Waduh, itu tidak masuk di otak orang-orang Yehuda pada waktu itu. Makanya Yeremia dibuang ke dalam sumur. Sejarah Yeremia melayani hampir 30 tahun atau lebih, tidak ada yang bertobat. Digebukin mulu nih hamba Tuhan. Aduh, ngeri banget. Makanya saya waktu dikasih tema keberhasilan Daniel, tak terhindarkan dari Daniel pasal 1, itu ayat bilang ada orang-orang buangan, di antaranya ada anak-anak bangsawan, yaitu Daniel. Jadi kalau ngomong tertekan, dia tertekan. Ngomong stres, dia stres. Tapi Anda lihat, ini baru namanya keberhasilan murni. Keberhasilan yang muncul dari tengah-tengah ancaman. Keberhasilan yang muncul dari tengah-tengah kondisi depresi yang luar biasa. Tapi dia berhasil. Ini yang namanya emas murni. Ini yang namanya emas murni. Amin. Emas itu walaupun dibakar tetap emas. Waktu saya dapat tema ini, saya belajar. Saya bilang, wow, luar biasa. Sebab ini penggenapan Tuhan itu dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Saudara mungkin ingat ayat itu. Firman Allah yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti berhasil apapun itu. Entah berkat, pasti berkat. Hukuman, pasti dihukum. Zaman Elia, saudara, itu semua orang sudah sembah Baal. Cuma Elia yang dianggap sebagai satu-satunya hamba Tuhan benar, yang berani benar walaupun sendiri, berani benar walaupun minoritas, berani benar lawan arus yang sangat besar. Tapi apa khotbahnya di depan Ahab? Tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Itu khotbah. Orang lagi butuh hujan, ini datang berita nggak ada hujan. Sampai saya katakan hujan, baru hujan. Berapa lama? 3,5 tahun. Makanya di bagian lain Yeremia, dalam Yeremia 23 ayat 29, firman Allah itu seperti api dan seperti palu. Kita mau dengar yang air-air ya, sejuk. Yang air-air, yang dingin-dingin. Ini dia datang bawa api, bawa palu. Diberkati oleh jemaat.
Yang suka dengar firman apapun itu. Kalau air, puji Tuhan. Tapi kalau harus api pun kita berkata, Engkau tidak pernah salah. Kalaupun harus palu, tidak apa-apa Tuhan. Engkau tahu kondisi hatiku. Aku cocoknya terima air atau palu. Aku cocok terima air atau api. Coba baca itu ayat. Bukankah firman-Ku seperti api? Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Amin. Karena kalau ada hal-hal dalam hidup kita itu harus dibakar pakai firman. Kalau kulit luar sih tidak ada yang tahu, tapi yang bermain di pikiran, who knows? Di hati itu harus dibakar pakai firman. Ada hati-hati itu yang keras, itu harus dipalu terus. Kepala-kepala keras, otak-otak keras, pikiran-pikiran keras, itu harus karena dihangat. Kalau tidak berubah. Nah, dari semua orang yang mendengarkan firman itu, reaksinya beda-beda. Daniel memilih tidak sama seperti mereka. Kalau mau berhasil, orang lain komplain, kita jangan komplain. Sepanjang itu kebenaran, jangan coba-coba mengeluarkan kata-kata yang menentang firman. Anda sedang menentang pencipta langit dan bumi, yang menentukan detak jantung kita, yang pegang napas hidup kita, dia yang pegang keran, sumber segala berkat itu dia. Jangan coba-coba menentang firman Allah. Sepanjang kalau itu dapat dibuktikan dengan pengajaran yang benar dan karakter yang benar, maka itu integritasnya kuat. Amin. Itu kasih Allah. Karena kalau orang bicara keras tapi tidak berintegritas juga repot juga. Nah, hamba-hamba Tuhan seperti Yeremia, Yesaya, Elia, khotbahnya keras, karakternya kuat. Jadi memang betul-betul layak dipercaya. Begitu juga Daniel. Amin, dikasih Tuhan. Kalau mau berhasil, Bapak Ibu, apapun firman-Nya harus bilang amin. Karena saya sering katakan di mana-mana kalau saya berkhotbah, lebih baik Tuhan tegur pakai firman daripada pakai cancel. Oh, saudara percaya tidak? Kepada orang keras, panggilannya keras. Ada orang tuh yang lembut hatinya, jadi pakai khotbah amin dia. Haleluya, itu aku. Dan karena dia mendengar firman, dia menerima firman itu cermin, bukan spion. Kalau spion kan pakai lihat orang ya. Sedangkan kalau pakai motor atau mobil, spion itu pakai lihat orang. Cermin pakai lihat diri. Jadi sementara firman disampaikan pakai kacamata kuda, ya toh, supaya tidak bisa lihat kiri kanan. Ya toh, suami tarik ke diri, istri tarik ke diri, opa tarik ke diri, oma tarik ke diri, pemuda-pemudi tarik ke diri, nggak usah tarik ke orang. Amin. Itu cara kita bercermin. Dan percayalah, ini sekali lagi ini keberhasilan yang dahsyat. Semua kita ini pasti punya kekurangan. Tidak mungkin tidak, termasuk saya yang khotbah. Saya juga berproses dari belajar melayani dari muda-muda. Saya pernah dimarahin di depan umum waktu mahasiswa teologi. Tapi saya tidak bisa marah, memang saya salah. Daging mau berontak, Pak. Ini pemimpin saya. Ini saya ngomong saksi mata. Gembala saya itu orang tuanya Sari Simorangkir. Kemarin opung baru meninggal. Pak Doli, bapaknya Sari baru meninggal. Pas meninggal, saya lagi di Singapura, lagi KKR. Dan kita telepon Inang, ucapan duka. Itu enggak, khususnya ibu gembala itu ya. Itu kalau salah dia tegur saya di depan umum, saya tidak berkutik, memang saya salah. Dan tegurannya begitu keras. Seorang anak muda yang biasa tampil di panggung, lalu diomelin di depan umum, secara psikologi itu ngeri-ngeri sedap. Kayak mau kasih tunjuk, oh, gini-gini. Tapi saya dididik sama Tuhan, kalau mau jadi besar, ya sudah, apapun teguran sepanjang itu fakta dan sesuai firman, no komplain. You lihat nanti apa yang Tuhan buat sama kamu. Lalu sementara dimarahin, gitulah ya. Ibu marah, tapi bapak menguatkan, Mer. Kalau kau dengar marahan tadi, kau jadi.
Kau jadi hamba Tuhan yang baik. Setelah saya dipulihkan, pelayanan saya diangkat. Sebelum saya naik mimbar, saya WhatsApp Ibu Gembala, Ibu terima kasih tuh. Ibu marah saya malam itu depan ibu. Benar banget, dan saya sudah rasa hasilnya. Mel, aku marah karena aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Dan itu Alkitabiah banget, amin. Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Kalau anak-anak gampang, Tuhan tidak peduli. Bahasa kami di NTT, lu mau malengkan, lu mau motono, mau tabola, balik, mau mati, gak ada yang urus kau. Tetapi karena kita bukan anak-anak gampang, kita anak-anak yang dibayar oleh darah Yesus Kristus. Allah tidak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia mau angkat kembali kita. Amin. Nah ini penting nih saudara. Saya harap bahwa kalau kita menyoroti keberhasilan, biarlah Tuhan membuat kita berhasil. Sekalipun ada banyak proses-proses yang menyakitkan, pahit ya, yang bertujuan supaya membawa kita kembali kepada rel yang Tuhan mau. Siap 86 Tuhan, aku mau. Amin, kekasih Allah. Maka percayalah, kita akan menjadi orang-orang luar biasa yang menikmati keberhasilan yang Alkitabiah. Saudara-saudara, tapi memang faktanya adalah banyak orang tuh yang seperti tidak mau. Nah ini masalah. Saya mesti kasih tahu ya. Saya harus kasih tahu apa adanya firman Allah. Hukum tabur tuai itu bukan hanya berlaku secara horizontal, tapi juga vertikal. Ada kebiasaan beberapa orang, dia mau kalau dia panggil Tuhan, Tuhan langsung dengar, dan kalau bisa langsung jawab, langsung kabulkan apa yang dia minta. Hanya masalahnya tidak adil. Dia mau kalau dia panggil Tuhan, Tuhan segera bereaksi. Tapi kalau Tuhan panggil dia, waduh, harus adil. Kalau mau kita panggil Allah, Allah beraksi. Kalau Allah panggil kita, langsung beraksi dong. Kan harus adil. Hanya yang terjadi, saya lihat, saya doakan banyak orang, sudah sakit, menderita, ada masalah, bla bla, datang minta dukungan doa dan Tuhan belum kabulkan. Saya ini tidak ada karunia penglihatan ya. Saya tidak ada karunia penglihatan, kecuali Tuhan mau kasih untuk perkara tertentu, suka-suka Tuhan. Tapi kalau miliki karunia itu tidak. Saya memang karunia pengajaran, berkhotbah begitu. Tapi kalau ada yang punya karunia itu ya, saya sangat menghargai. Ya. Nah saya tidak punya. Jadi kalau ada orang datang doa, itu kita biasanya bahas firman. Cerita hidupmu dan nanti saya bantu dengan kebenaran. Karena firman yang akan bantu kamu, begitu ya. Dan saudara-saudara, banyak yang kayak begitu tuh. Akhirnya dosanya cuma satu, yaitu dosa tidak menghormati firman. Itu aja. Menurut saya dosa yang paling berbahaya. Saya bandingkan dengan beberapa data ya. Zakaria pasal 7. Baca aja mulai ayat 11. Zakaria pasal 7 ayat 11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilimpahkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Terus mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambre. Iya. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam. Maka apa yang terjadi? Melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Gara-gara Tuhan panggil mereka tidak dengar. Lalu apa yang terjadi? Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Ini Tuhan yang ngomong. Sebagaimana mereka tidak mendengar waktu aku memanggil, giliran mereka panggil aku tidak dengar. Saudara, kalau kita masalah sama manusia ya apa boleh buat, tapi masalah sama Tuhan ya repot, saudara. Mau cari pembelaan dari siapa? Manusia ini kan ada titik bosannya. Kalau dia udah tolong kita 3-4 kali, apalagi kalau kita yang ditolong
minta maaf, ada orang tua yang ditolong tapi tidak tahu diri. Wah itu repot tuh, orang udah tandain nih orang, ini bahayanya orang. Ini air susu dibalas dengan air aki. Ya. Jadi orang sudah sulit. Nah kalau manusia sudah give up sama orang-orang jenis ini, mau larinya kemana? Ke atas, ke Tuhan. Nah kalau lari ke Tuhan lalu Tuhan berkata aku tidak dengar kamu. Panggilan Tuhan itu ada banyak. Panggilan melayani, panggilan membantu orang, amin. Panggilan bantu pelayanan, panggilan berbuat baik, panggilan memberitakan Injil, dan yang paling penting, paling mendasar, panggilan bertobat. Amin. Roma pasal 2 ayat 4, Tuhan bilang kalau ada di antara orang-orang yang merasa bahwa wah saya ini tidak bertobat tapi baik-baik saja tuh, kerjaan bagus, ekonomi bagus, gaji lancar, pendapatan aman-aman saja, periksa dokter juga jantung bagus, tidak ada gula darah, asam urat semua aman. Saudara, saya mau kasih tahu Anda tidak aman. Dokter bilang kau aman, tapi kalau kau bermasalah dengan Tuhan, kamu mempermainkan anugerah, kamu tidak aman. Aman dari mana? Ada orang yang secara kesehatan dia sakit, tapi rohaninya bagus, justru orang ini lebih aman dibanding yang sehat tetapi bermasalah sama Allah. Roma 2 ayat 4, firman Allah bilang apa? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kesabarannya dan kelapangan hatinya. Yes, terus. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Iya, sebenarnya kalau ada orang yang bilang kenapa ya saya jahat atau mungkin hubungan dengan Tuhan bermasalah tapi lahiriaku aman-aman saja. Saudaraku, kenapa kamu aman-aman saja? Tuhan sedang menuntun kamu kepada pertobatan. Tapi kamu tidak mau, ancamannya ada tuh. Ayat 5, sama-sama baca jemaat ya. 1 ayat 5, 1, 2, 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Apalagi kita sedang bahas Daniel ya. Daniel itu artinya adalah Allah hakimku. Allah adalah hakimku dan dia hakim yang adil. Maka dari itu saudara-saudara, teladani Daniel. Apapun kondisinya, kita tidak usah marah-marah keadaan karena Tuhan pasti mau buat sesuatu yang terbaik atas kita. Amin. Proses Tuhan adalah yang terbaik, tidak usah komplain. Jangan ikut arus orang-orang yang protes Tuhan. Ambil langkah terbaik, tetap taat sama Tuhan. Yang kedua, yang saya jumpai dari Daniel dalam hal keberhasilannya, saya catat di sini. Yang kedua adalah Daniel tidak menjadi kafir sekalipun ada di daerah orang kafir. Bahkan ada upaya-upaya aktif dari orang-orang kafir untuk mengkafirkan dia. Tapi Daniel tetap tidak menjadi kafir. Disuruh paksa makan makanan raja, dan itu sudah pasti kalau di Babel ada sentuhan-sentuhan berhalanya, okultisme, segala macam pasti ada. Daniel tahu itu. Makanya Daniel dan teman-teman memutuskan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Sudah begitu lagi, namanya diganti. Saya sudah bilang tadi, Daniel Allah hakimku, itu diganti menjadi Belsasar, anak dewa Bel. Jadi yang ada hubungan dengan Elohim diganti ada hubungan dengan berhala. Tapi sekalipun diganti, bahkan dipaksa jangan berdoa dan lain sebagainya, termasuk teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa menyembah patung Nebukadnezar. Tapi karakteristik Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego sama. Orang-orang ini tidak akan menjadi kafir sekalipun ada di negeri orang kafir. Bapak Ibu terkasih, kecenderungan orang, ya bahkan orang Kristen
di mana-mana. Lebih cenderung itu gampang dipengaruhi, gampang meniru-niru. Kita itu kalau mau jadi Kristen, bagusnya Kristen ikan laut, bukan Kristen bunglon. Kalau ikan laut, sekalipun diambil dari laut, tapi untuk masak ikan itu harus pakai garam. Karena dagingnya tidak otomatis asin, walaupun dia bertahun-tahun, berbulan-bulan berenang di laut, tinggal di laut, berkeluarga di laut, beranak cucu di laut, tapi tidak ada ikan dari laut yang ketika kita makan otomatis asin. Tidak ada. Harusnya begitu, amin. Karena kita berkata, kamu tidak boleh serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan seterusnya. Kalau bunglon, aduh kacau bunglon. Nempel di hijau, dia hijau. Nempel di pink, dia pink. Di biru, dia biru. Kuning, dia kuning. Dia mencocok-cocokkan. Di gereja begini dia menyembah, angkat tangan, rentangkan tangan, lancang depan. Luar biasa, tapi di luar tidak kelihatan kesaksiannya. Mulut yang sama pakai memuji Allah, mulut yang sama pakai bersaksi, mulut yang sama gosipin orang, fitnah orang. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Kita bukan tidak boleh membahas orang ya, saya kasih tahu ya. Kita boleh bahas orang, tapi ada tujuan. Tujuannya harus untuk bagus. Tuhan Yesus itu salah satu yang suka bahas orang di belakang-belakang. Kadang-kadang di belakang terang, tapi ada juga momen di mana Yesus bahas nama orang di belakang-belakang. Pas lagi sendiri sama murid-murid, dia bilang begini, hati-hati sama Farisia. Itu kan ngomongin orang. Tapi tujuan dia ngomongin orang bukan untuk fitnah atau apa, dia sedang menjaga anak-anaknya. Contoh, kalau ada saya punya anak cewek misalnya ya, lalu saya punya kenalan yang saya tahu lah ini laki-laki hidung belang, saya akan bilang sama anak saya, hati-hati dengan om itu ya. Om itu tuh kayak bapak, mulai kayak bapak di masa lalu. Bapak sama om itu sama ya, satu perguruan ya, perguruan hidung belang. Jadi sekalipun sudah anggap kayak om, jangan dekat-dekat dia, soalnya itu ramah, rajin jamah, suka pegang-pegang. Asal lihat istri orang lengan, istri orang dipegang, dicubit, tapi cubitnya pakai haleluya. Kelihatan rohani padahal padahal rohani. Ya kan? Nah, ini namanya saya menjaga anak saya dari bahaya om itu. Seperti Yesus membahas tentang Farisi. Jadi ngomong orang tuh boleh sepanjang yang modal begini. Tapi kalau kita tidak tahu duduk perkara, asal bunyi, ngomong-ngomong, bahaya. Tapi kata dia siapa? Kau tidak tahu duduk berdiri perkara, jangan. Saya lihat penyakit kita beberapa orang Indonesia, semoga di sini tidak ada. Itu susah bersatu. Saya ke Atlanta waktu itu. Di sana orang-orang Indonesia, saya cerita saya, di sini Pak, kalau ada orang Korea, mereka maju, itu bergandeng tangan, satu buka restoran, semua kumpul di restoran itu, pokoknya bikin maju. Di sini Indonesia, pernah ada yang bikin begitu, aduh, langsung dilapor, cek surat-suratnya. Harusnya kita bisa lebih enak begitu. Ya, maksud saya, ya kita semua hati-hati, amin. Kita jangan jadi bunglon. Mulut kita, lidah kita itu pakai memuliakan Allah. Jangan dari mulut yang sama memuji Allah, dari mulut yang sama mengutuk orang. Ini tidak boleh demikian. Yakobus pasal 3 ayat 9, Tuhan bilang begini melalui Yakobus. Perhatikan Bapak Ibu terkasih. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Terus dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi.
Iya, tidak boleh demikian terjadi. Kita latih semua ya. Saya sampaikan ini untuk kita sama-sama belajar supaya kita betul-betul punya integritas, punya keselarasan antara apa yang kita pahami, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Jangan pemahaman lain, ngomong lain, kelakuan lain, kelainan. Ya lain-lain semua. Ngomongnya lain, actionnya lain. Ini orang kelainan. Harus didoakan khusus pelepasan. Ya, saudara-saudara, Amsal 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin, kekasih Allah. Kalau ada 100 buah apel dalam satu kardus, kalau dalam satu kardus yang satu itu rusak, yang rusak itu saudara-saudara yang akan merusak yang lain. Yang 99 tidak akan memperbaiki yang rusak sepanjang mereka bersama-sama. Coba aja, satu rusak dan Anda biarkan bersama-sama, yang rusaknya tidak dipisahkan, maka yang terjadi akan rusak semua. Lambat laun dia menggerogoti yang lain. Tetapi saya mau kasih tahu begini, kita anak Tuhan beda. Amin. Kita ada Roh Kudus. Kita disebut garam dan terang. Harusnya kehadiran kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Garam itu beri pengaruh, tanpa garam tidak enak. Jadi walaupun kita sedikit, walaupun kita minor, tapi kalau kita benar-benar yakin Roh Kudus ada dalam diri kita, kita peka terhadap tuntunan Roh, maka saya percaya Tuhan akan beri kemampuan bagi kita untuk mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, saya catat di sini, Daniel itu kenapa dia bisa berhasil seperti itu? Yang pertama bahwa dia tidak komplain terhadap proses Tuhan, apapun itu, tidak seperti orang-orang lain yang marah-marah, sungguh dan akhirnya mendatangkan malapetaka. Yang kedua, dia tidak menjadi kafir sekalipun di negeri orang kafir. Dan yang ketiga adalah Daniel ini mempunyai kehidupan doa yang luar biasa. Saya tidak percaya orang bisa berhasil tapi tidak berdoa, itu omong kosong. Almarhum Pendeta Yakub Nahuai, dia bilang apa? Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Dan kalau ngomong berkat, tentu kita harus tahu ini satu keadaan di hadapan Allah. Maksud saya adalah jangan melihat berkat menurut ukuran kita. Kadang-kadang manusia suka salah lihat. Asal orang kaya langsung dia bilang ini pasti diberkati. Tunggu dulu, itu kaya gara-gara apa? Bagaimana kalau kaya tipu-tipu? Bagaimana kalau kaya tapi sembah di Gunung Kawi? Kan ada kaya begitu. Ya baru dia. Ada orang kaya songgo-songgo, tapi harus ada tumbal. Itu banyak, udah banyak tuh kesaksian saya dengar, dan itu kenyataan. Jadi jangan lihat asal orang kaya, wah pasti diberkati. Kalau kayanya seperti Abraham, amin. Kayanya seperti Daniel, amin. Tapi kalau kayanya seperti Herodes, kayanya seperti Firaun, iya toh, itu kaya juga tapi kaya jahat. Makanya Ayub pernah stres dalam kondisi sakit. Ayub bilang orang fasik kok matinya lama, anaknya hebat-hebat dan seterusnya. Lalu Tuhan proses dia dan dia mengerti. Dia bilang tidak ada rencanamu yang gagal. Yeremia juga sama, Asaf juga sama. Jadi saudara-saudara, yang saya maksudkan dengan berkat di sini adalah berkat karena keintiman dengan Tuhan. Ya, karena orang di luar sana banyak yang lebih kaya dari orang Kristen. Banyak pangeran-pangeran di Arab velg mobil aja emas. Kita ya mentok-mentok cincin lah 1-2 ya kan. Ini velg mobil emas. Kita piaranya anjing, dia harimau. Waduh, saya ngeri-ngeri juga piara harimau tidur bareng singa sama macan tutul. Darah Yesus berkuasa. Itu kan aneh bin ajaib. Jadi jangan jadi Kristen hanya pikir yang begituan. Percaya deh,
orang yang sembah setan bisa lebih kaya dari kita. Maksud saya adalah bukan anti kaya, masa sih anti kaya? Kan Tuhan sumber kekayaan. Tapi maksud saya adalah kayalah, berhasillah dengan benar. Amin. Dengan betul-betul intim sama Tuhan, kuat berdoa. Daniel itu sampai sudah diatur sedemikian rupa, jebak dia, jatuhkan dia cuma satu, yaitu dari kehidupan berdoanya. Mereka bikin aturan di zaman Darius, tidak boleh minta apa-apa kecuali kepada raja. Yang minta kepada Allah mereka harus dibuang ke dalam gua singa. Daniel tidak berubah dalam hal doa. Amin, saudara-saudara. Di organisasi kami itu disuruh pendeta berdoa 1 hari harus 1 jam. Tapi saya memutuskan untuk kalau bisa lebih lah, karena rasanya tidak mungkin. Kemarin datang dijemput baru kita sengaja tahan supaya bisa dapat tidur di agak jam 7 malam, supaya bisa kira-kira menyesuaikan lah. Tapi kita doa harus berdoa. Ibu istri saya bilang, ayo papa doa. Itu doa tuh antara ada dan tiada. Itu pergumulan yang cukup berat itu. Karena kalau kita berdoa 1/2 jam, itu hanya menyembah Tuhan, tidak minta apa-apa, hanya puji Dia. Karena prinsip doa itu kalau belajar dari doa Bapa kami, doa itu harus dimulai dari kepentingan Allah, baru kepentingan kita, jangan dibalik. Kalau kita mulai kepentingan kita, tolong aku, jagain aku dan lain sebagainya, kita bukan bikin Allah kayak Tuhan, tapi kayak security. Jaga aku, tolong aku, so hebat. Dia tuh Allah pencipta langit dan bumi. Makanya dalam doa Bapa kami itu dimulai dengan kepentingan Tuhan. Dikatakan apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sudah, baru minta punya kita. Berikanlah kami. Nah, kami belakangan, datang-datang kami. Sembah Dia dulu dong. Dia Allah, Dia pencipta, Dia Tuhan, Dia pusat pujian penyembahan kita. Makanya saya didik jemaat begitu prinsip doa. Jadi kita menyembah 30 menit. Setelah itu bukan langsung minta urusan kita. Urusan saya minta paling terakhir. Saya punya salah satu anak autis. Itu saya doa tiap hari. Dan dia selalu dari 1 jam berdoa, dia terakhir. Saya doakan dulu anak jemaat. Saya doakan dulu pemerintah. Saya doakan dulu hamba-hamba Tuhan. Saya doakan dulu penginjil-penginjil. Saya doakan dulu orang-orang yang kena kanker, orang-orang yang gagal jantung, orang-orang yang cuci darah, orang-orang yang gagal ginjal. Saya doakan dulu anak-anak yang dilahirkan cacat. Saya doakan dulu itu janda baru yatim piatu, anak terlantar, orang-orang susah, orang-orang di panti Hidbia, panti Jompo. Saya doakan dulu orang-orang di panti rehabilitasi yang kena narkoba dan sulit dibebaskan. Saya doakan dulu orang-orang di penjara. Baru anak-anak saya yang namanya gembala. Kita harus, dan itu saya praktekkan di hadapan Allah. Nah saudara, bayangkan dalam keadaan jet lag begitu, saya sudah minta gitar di Pak Rudi, tapi mungkin gitarnya tidak ada, begitu ya Bapak ya. Saya biasa kemana-mana suka minta gitar supaya nyembah di kamar, karena hotel yang disiapkan sangat nyaman untuk berdoa. Ya, bagi saya nyaman sekali. Jadi akhirnya saya sudah download banyak lagu rohani yang penyembahan full. Tekan, kita ikut nyembah itu lagu, nggak ada masalah. 30 menit menyembah. Setelah itu baru doa. Itu memang lawan peperang. Kadang doa, kadang buka mata, karena takut tidur. Ini memang udah jam tidur ini, karena waktu terbalik toh. Tapi bagi saya dalam doa, apalagi doa orang benar, sangat besar kuasa. Kalau mau berhasil kita harus kuat berdoa. Amin. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir, Daniel ini yang menjadi kunci keberhasilan Daniel adalah Daniel itu lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Saudara lihat kalau dia artikan itu mimpinya Nebukadnezar, dia artikan apa adanya. Waktu diartikan mimpi Nebukadnezar, di dalamnya ada penghukuman tentang Nebukadnezar. Dia bongkar semua.
Ini orang lebih takut Tuhan Allah daripada lebih takut manusia. Amin. Saya jumpai ada banyak orang yang lebih hormat manusia. Sebagai contoh, di zaman Yesus, Yohanes 12 ayat 42, ada pemimpin-pemimpin yang sebenarnya sudah percaya Yesus, tapi ketakutan, takut dikucilkan. Yohanes 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Iya. Sebab apa? Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itu dia masalahnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lebih hormat Tuhan daripada manusia. Amin. Berharap pada manusia itu pasti sia-sia. Pasti sia-sia. Yesaya pasal 2 ayat 22. Firman Allah berkata di sana. Yesaya 2 ayat 22. Janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan makan, dan sebagai apakah dia dapat dianggap? Iya. Jemaat Tuhan datang, kami sudah sering dengar khotbah, tapi kadang-kadang masih susah untuk mentaati. Saya bilang jangan andalkan manusia. Ada mereka yang main proyek, jadi dekat sama pejabat. Pejabat ini kan suka janji aman apa, omong kosong. Itu tidak aman. Kalau dia bilang aman, itu artinya tidak aman. Setelah nanti sudah kecewa sama pejabat baru bersaksi, ternyata Bapak Gembala benar. Loh kan, aduh. Kadang-kadang ada orang tuh sudah dengar khotbah tapi masih mau tes-tes. Ada yang rugi sekian ratus juta, uang dibawa lari dan lain sebagainya. Salah percaya orang. Makanya kita semua yang ada di sini belajar dari Daniel, saudara-saudara, 4 hal yang sudah saya sampaikan. Jangan komplain kalau diproses sama Tuhan. Tetap katakan ya kalau itu kebenaran, sekalipun sifatnya teguran dan lain sebagainya. Jangan menjadi kafir sekalipun kita ada di daerah-daerah, ya katakanlah di Amerika yang tambah hari tambah jahat, tapi tenang aja, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tingkatkan jam berdoa dan pastikan kita lebih takut Tuhan Allah daripada takut manusia. Saya selesai. Tuhan Yesus dimuliakan. Beri tepuk tangan yang mulia.